Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kusempurnakan untukmu nikmat-nikmatku. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kamal dalam penyempurnaan agama ataupun Al-Qur'an, yaitu kesempurnaan yang ada jedanya, yang ada hentinya. Bahkan Al-Qur'an itu diturunkan ada jedanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kata atmamtu karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa ada jeda-jedanya, tanpa ada henti-hentinya. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, segala puji malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menunaikan ibadah pada pagi ini. Tanpa ada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan kita tidak akan ada di tempat ini. Mungkin kita sedang menikmati nyenyaknya tidur pagi, namun karena nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan bantuannya sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa jumawa dengan ibadah yang kita lakukan. Kita tidak boleh merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Semuanya karena bimbingan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam doanya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang baik dan jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Jadi kita untuk menjadi orang baik pun harus meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tanpa atau tidak bisa dihitung. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Qul law annal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya air laut kita jadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung walaupun air laut itu habis berulang-ulang kali. Ini menunjukkan bagaimana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tubuh kita sendiri pun banyak sekali nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat siapa yang memerintahkan jantung kita untuk memompa darah mengalir ke dalam seluruh tubuh kita. Tentu saja karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang memerintahkan ginjal untuk memfilter makanan yang kita makan, tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam tubuh kalian apakah kalian tidak melihat? Karena orang yang melihat tubuhnya sendiri, dia akan mendapati nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita ingin melihat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, paling jelas disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kusempurnakan untukmu nikmat-nikmatku. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kamal dalam penyempurnaan agama ataupun Al-Qur'an, yaitu kesempurnaan yang ada jedanya, yang ada hentinya. Bahkan Al-Qur'an itu diturunkan ada jedanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kata atmamtu karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa ada jeda-jedanya, tanpa ada henti-hentinya. Bahkan dalam setiap detik pun ada miliaran, jutaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia
dari zaman menyembah Latta Uzza kepada zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merindukan kita sebelum kita hadir di dunia ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ishtaqtu li ikhwani." Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanukum ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Baginda menjawab, "La antum ashabi." Kalian itu adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku namun tidak pernah berjumpa denganku. Kita beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak pernah berjumpa dengannya. Kita sudah dirindukan jauh sebelum kita hadir di dunia ini. Pertanyaannya adalah, seberapa rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita melebihi cinta kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, semua akan lari dari orang lain. Ibu akan lari dari anaknya, anak akan lari dari ayahnya, saudara akan lari dari saudaranya, karena semua orang memikirkan nasibnya masing-masing. Bukan tidak kenal, akan tetapi karena beban yang difikirkan begitu besar, sehingga kita harus melupakan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Bahkan kecintaannya kepada kita melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Ketika Fatimah Az-Zahra bertanya, "Wahai ayahku, di mana tempatmu nanti jika aku ingin berjumpa denganmu?" Baginda menjawab, "Pergilah ke Telaga Kausar, aku sedang memberikan minum kepada umatku." Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada siapapun dan cinta kita kepada apapun, karena beliau mencintai kita melebihi segalanya. Yang kami hormati Imam Masjid, yang kami hormati Imam Mukim, yang kami hormati Tengku Gusi, yang kami hormati gure-gure kamu, urungsi kamu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini merayakan Aidil Fitri 1446 Hijriah yang menandakan bahwasanya Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan tema kita insyaallah pada hari ini adalah meramadankan hari-hari atau bulan-bulan pasca Ramadan. Karena guru kami dulu mengingatkan kami, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan sudah pergi. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala hayyun la yamut. Allah Maha hidup. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, yang sebulan penuh kita menyembah Ramadan atau kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada apa yang kita lakukan setelah Ramadan. Jika kita setelah Ramadan sudah menyimpan barang-barang persiapan salat seperti peci dan telkom, berarti kita orang-orang yang menyembah Ramadan. Akan tetapi jika kebaikan Ramadan terus ada pada diri kita, maka kita adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian muncul adalah, bagaimana kita meramadankan hari-hari pasca Ramadan? Yang pertama adalah kita harus memiliki niat yang kuat
untuk meramadankan hari-hari pasca Ramadan. Karena dengan niat yang kuat maka akan mendorong kita untuk melakukan ibadah pasca Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki visi yang luar biasa, memiliki niat yang kokoh. Bahkan ketika jumlah pengikutnya masih bisa dihitung dengan jari, baginda Rasulullah mengatakan, la yablughanna hadzal dinu ma balagha lail wan nahar. Agama ini akan sampai kepada manusia selama siang dan malam menjangkau mereka. Jadi ketika umat Islam masih sedikit, baginda memiliki cita-cita yang agung, ingin agar agama ini sampai ke seluruh dunia. Bahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah hari ini terbukti. Ada orang Islam di Jepang, ada orang Islam di New Zealand, bahkan ada orang Islam di seluruh dunia. Maka kalau kita pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus memiliki niat yang kuat. Salah satunya adalah niat meramadankan hari-hari pasca Ramadan. Dan tentang niat ini kami teringat sebuah syair Arab yang disampaikan oleh Mutanabbi. Beliau mengatakan, idza ghamarta fi syarafin marumin fala taqna bi madunan nujum fata'mul mauti fi amrin haqir kata'mul mauti fi amrin azim. Apabila engkau bercita-cita pada sesuatu yang mulia, maka jangan merasa puas sebelum mencapai bintang. Fata'mul mauti katanya. Rasa mati pada perkara besar sama dengan rasa mati pada perkara kecil. Kita mati di jalan raya dengan mati di rumah sakit sama rasanya. Oleh karena itu kita harus memiliki cita-cita yang kuat agar kita mampu meramadankan hari-hari pasca Ramadan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping niat yang kuat, kita juga harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kita untuk meramadankan hari-hari pasca Ramadan. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang baik. Jadi dalam berbuat baik pun kita harus minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan meramadankan hari-hari pasca Ramadan, maka juga kita harus minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana meramadankan hari-hari pasca Ramadan? Sedangkan ibadah dalam bulan Ramadan tidak dijumpai pasca Ramadan. Jawabannya adalah kita masih dapat melakukan ibadah yang untuk menjaga spirit dan semangat Ramadan. Seperti puasa, walaupun puasa Ramadan sudah tidak ada, namun kita masih bisa puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadana summa atba'u sittan fi Syawal kaman sama dahra." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikut lagi berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Oleh karena itu maka kita harus memanfaatkan Syawal ini untuk berpuasa 6 hari. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian kita juga dapat melakukan puasa-puasa yang lain. Seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bayd, 13, 14, 15 dalam setiap bulan Hijriah. Kita dapat mengamalkan puasa-puasa tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimin farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahagia pertama adalah ketika dia berbuka, dan bahagia kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas pahala orang-orang yang berpuasa. Salah satu balasannya adalah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu rayyan yang hanya dikhususkan kepada orang-orang yang berpuasa.
Hari ini kita merasa bahagia apabila kita diperlakukan dengan spesial. Kita masuk dalam sebuah gedung dengan pintu yang khusus. Kita membayangkan bagaimana bahagianya kita nanti jika Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita dengan sangat spesial. Allah memasukkan kita ke dalam surganya melalui pintu rayyan. Ini amalan pertama yang dapat kita lakukan pasca Ramadan untuk terus menjaga spirit Ramadan. Yang kedua adalah yang dapat kita lakukan untuk menjaga semangat Ramadan adalah dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran sejatinya kita jadikan dia sebagaimana HP kita yang selalu bersama kita. Namun hari ini kita disedihkan, saya minta maaf tidak ingin menyinggung perasaan siapapun, kita disedihkan bahwasanya kemampuan membaca Al-Quran orang Aceh sangat kurang. Ini bukti empiris yang kita membacanya beberapa bulan yang lalu. Ada 500 lebih calon legislatif Aceh tidak lulus uji baca Al-Quran. Ini sesuatu yang menyedihkan kita. Bahkan dalam studi kami, dalam penelitian kecil-kecilan kami pergi ke sebuah KUA yang kami tidak bisa sebutkan namanya, kami mendapati banyak calon pengantin Aceh yang tidak mampu membaca Al-Quran. Ketika Pak Penghulu mengatakan coba baca surat Al-Fatihah, sang calon pengantin membaca dengan sangat lancar surat Al-Fatihah tersebut dan ditanyakan di mana Ar-Rahmanir Rahim, beliau menunjukkan di halaman Alif Lam Mim. Ini orang Aceh yang dulu kakek mereka adalah orang-orang yang pertama menerima Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang lain. Orang Samudra Pasai, orang pertama menerima Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di rantau Asia Tenggara. Namun hari ini cucu mereka, anak dari cucu mereka tidak mampu membaca Al-Quran. Ini sesuatu yang menjadi miris kita, yang menjadi kesedihan kita. Padahal negeri ini adalah negeri yang pertama masuk Islam dan negeri ini juga diberlakukan syariat Islam. Namun orang Aceh hari ini buktinya adalah jauh dari Al-Quran. Maka setelah Ramadan ini, di momentum Idul Fitri ini, kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai teman kita. Sebagaimana kita menjadikan HP kita sebagai teman kita. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan memberikan syafaat kepadamu nanti di hari akhirat. Ini amalan kedua yang dapat kita lakukan untuk menjaga semangat Ramadan. Yang ketiga, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat sunnah. Ada yang mengatakan bagaimana kita melaksanakan salat sunat dengan banyak sedangkan tarawih sudah tidak ada lagi. Kita bisa melaksanakan salat rawatib, kita bisa melaksanakan salat duha dan salat sunnah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sanata asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala membuat bagi mereka satu rumah di surga. Hanya dengan salat 12 rakaat sunnah, Allah Subhanahu wa taala membuat rumah pada kita nanti di surga. Hari ini kalau kita buat rumah sangat susah. Namun hanya dengan salat 12 rakaat sunnah, Allah Subhanahu wa taala membuat mahligai kepada kita nanti di hari akhirat. Maka salat sunat ini bisa menjaga kita dan juga menjaga semangat Ramadan kita. Yang keempat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak akan berlama-lama hari ini karena momen Idul Fitri adalah momen kita bersilaturahim. Dan yang keempat ini adalah kita akan bercerita tentang silaturahim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu semangat Ramadan adalah menjaga silaturahim. Kita menjaga hubungan baik dengan orang lain, baik itu dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, karib
kerabat kita. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah bagaimana hubungan silaturahim kita dengan orang tua kita, orang yang membesarkan kita, ibu kita, orang yang menanggung kita 9 bulan. Dalam bahasa Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, tidak ada lemah lagi setelah itu. Jadi bagaimana hubungan kita dengan mereka? Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Maka momentum Idul Fitri ini, mari kita menyambung tali silaturahim dengan mereka. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang Arab mengatakan, birrul walidain ad-din wad-dain. Berbakti kepada orang tua, agama dan utang. Fal awal, karena dia agama, maka dia akan membawa kita ke surga. Dan yang kedua, karena dia hutang, akan dibayar oleh anak kita nanti. Begitu banyak orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hampir dipastikan anak mereka tidak akan berbakti kepada mereka. Kita membayangkan hari ini, begitu susahnya anak kita mengikuti pesan kita, mengikuti nasihat kita, mungkin kita adalah orang-orang yang tidak mendengar nasihat dan pesan orang tua kita. Oleh karena itu, jika ingin anak kita berbakti kepada kita, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan berbakti kepada orang tua adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa wasainal insana biwalidain. Kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu dia itu mengandung dia itu wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Kadang-kadang balik ke kiri pun susah, balik ke kanan pun susah. Demi kita. Bahkan kita bangunkan dia di jam 3 malam, dia bangun dengan penuh kasih sayang. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menanamkan rasa kasih sayang pada orang tua, mungkin kita tidak akan hadir di dunia ini. Kita sudah dibunuh oleh orang tua kita karena kita menyusahkan mereka. Namun mereka merasa bahagia menyusahkan diri demi kebahagiaan kita. Maka momentum Ramadan ini, marilah kita kembali untuk mendekatkan diri kita dengan kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah dengan karib kerabat kita, dengan tetangga kita. Jika kita menginginkan orang-orang lain sempurna, kita menginginkan orang-orang sahabat kita itu sempurna, maka tidak akan ada yang sempurna dalam hidup ini. Orang Arab mengatakan, man talaba akhan min ghairi aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari saudara tanpa ada kekurangan, sampai kapanpun dia tidak akan pernah punya saudara. Dan silaturahim ini akan memudahkan rizki kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi au an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya dan Allah mudahkan rizkinya, maka sambunglah tali silaturahim. Hari ini momentum Idul Fitri, mari kita menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan adik-beradik kita, dengan tetangga kita. Mari kita untuk meningkatkan hubungan silaturahim dengan mereka. Jika ada kesalahan, marilah kita minta maaf dan memaafkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, islah, berdamai, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kadarnya? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pahala orang yang memaafkan orang lain sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan dari Abu Hamid Al-Ghazali yang luar biasa. Beliau mengatakan, al-affu amman zalamak wa nihayatul hulmi was suja'ah.
memaafkan orang yang menzalimimu itulah puncak keberanian. Orang berani bukan orang yang membalas kezaliman dengan kezaliman baru. Tapi orang yang berani menurut Imam Al-Ghazali adalah orang yang mampu memaafkan orang lain. Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan, your health, kesehatan kita ini sangat tergantung dengan kemampuan kita memaafkan orang lain. Jika kita memiliki hati yang lapang, maka kesehatan kita akan lebih baik dibandingkan dengan hati kita yang sempit. Maka maafkan orang lain. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, wa i'ta'u man haramak huwa nihayatul jaud. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu, itulah puncak kedermawanan. Kalau orang tidak pernah menawarkan kita kopi, tapi kita ajak dia minum kopi, itulah orang yang dermawan. Kalau kita hanya membalas, itu biasa saja, disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Dan kemudian beliau mengatakan, wawassil man qata'ak wa nihayatul ihsan, dan menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu, itulah puncak kebaikan. Jadi kita diminta untuk menyambung tali silaturahim. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi kami, dan sebagaimana saya sampaikan, saya tidak ingin berpanjang-panjang karena ingin kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai hari kita berjumpa dengan keluarga kita, dengan sanak saudara kita, untuk menyambung tali silaturahim, dan kita dapat meramadankan hari-hari pasca Ramadan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.